Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video mata kuliah Matematika Ekonomi ya. Ini adalah video terakhir untuk mata kuliah Matematika Ekonomi untuk satu semester ini, yaitu mengenai penerapan diferensial ya. Penerapan diferensial pada bidang ekonomi. Oke, kita di video kali ini kita nanti akan belajar mengenai elastisitas ya, baik itu permintaan penawaran, kemudian menghitung biaya marginal ya, sama penerimaan marginal. Oke, kita kemarin sudah menghitung biaya marginal sama penerimaan marginal dengan konsep fungsi kuadrat ya, yang kemarin yang penerapan nonlinier. Nah, sekarang kita gunakan dengan konsep turunan gitu. Oke, yang pertama mengenai elastisitas ya. Elastisitas permintaan itu adalah suatu koefisien ya yang menunjukkan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta di pasar yang sebagai akibat dari perubahan harga gitu. Ya, jadi elastisitas permintaan itu adalah suatu koefisien yang menunjukkan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta di pasar sebagai akibat dari perubahan harga. Gitu. Jadi kalau misalnya saya punya fungsi permintaannya itu adalah QD sama dengan FP gitu ya. Oke, menghitung elastisitasnya itu rumusnya seperti itu. Oke. Rumusnya adalah elastisitas dari permintaan itu adalah turunan dari QD ya kalikan P per QD. Nah, ini adalah rumusnya gitu. Nah, elastisitas itu ada 3 ya. Kalau kalian belajar mengenai elastisitas itu kan kalian ada yang namanya elastis, kemudian elastis uniter, kemudian tidak elastis. Nah, elastis itu kondisinya jika koefisiennya itu nilainya lebih dari 1. Oke. Kemudian kalau elastis uniter itu kalau kondisinya koefisien elastisnya itu sama dengan 1. Nah, kalau tidak elastis, yang baru dikatakan tidak elastis atau inelastis itu jika koefisiennya elastisitasnya itu nilainya kurang dari 1 ya. Oke. Nah, sesuai dengan sifat permintaan ya, bahwa kondisi barang yang elastis ya. Jadi kondisi barang yang elastis itu jika harga berubah itu sebesar persentase tertentu, maka permintaan berubah dengan persentase yang lebih besar dibanding dengan persentase perubahan harganya gitu ya. Jadi barang yang permintaannya elastis itu mengisyaratkan bahwa jika harga barang tersebut berubah sebesar persentase tertentu, maka permintaan terhadapnya itu juga akan berubah secara berlawanan arah gitu ya, dengan persentase yang lebih besar dari persentase perubahan harganya. Nah, itu maksud dari permintaannya elastis. Oke, saya misalnya punya fungsi permintaannya itu adalah QD sama dengan 25 min 3P kuadrat. Oke, tentukan elastis permintaan pada tingkat harga P-nya sama dengan 5. Oke ya. Tadi rumusnya adalah turunan pertama dari QD. Oke, berarti saya mau mencari turunan pertama dulu dari fungsi permintaan. Oke, berarti turunan pertamanya itu adalah min 6P. Ya, turunkan terhadap P itu kan berarti min 6P. Oke, tinggal dimasukkan aja ke rumusnya ini. Berarti elastisitas
Ya, koefisiennya itu adalah min 6P, ya, ini turunannya, kalikan P per QD-nya adalah 25 min 3P kuadrat. Ya, ini kalau saya kalikan berarti kan 6P kuadrat per 25 min 3P kuadrat. Nah, sekarang kalau P-nya itu sama dengan 5, ya, berarti tinggal hasilnya min 6, 5 kuadrat, oke, per 25 min 3 kali 5 kuadrat. Ya, oke, hasilnya ini kalau kalian hitung, hasilnya adalah 3. Kalau 3, oke, 3 itu kan berarti lebih dari 1. Ya, kalau lebih dari 1, itu berarti artinya elastis, ya, atau kondisinya elastis gitu. Oke, itu untuk permintaan. Begitu juga dengan penawaran, ya. Kalau elastisitas dari penawaran itu adalah koefisien yang menunjukkan besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan di pasar yang sebagai akibat dari perubahan harga. Itu yang kita sebut sebagai elastisitas penawaran, ya. Rumusnya sendiri untuk mencari elastisitas penawaran itu sama dengan mencari elastisitas permintaan, gitu ya. Jadi hanya beda di persamaannya aja, tapi rumusnya sama. Berarti elastisitas dari S, ya, itu adalah dQs per dP kalikan P per QS. QS. Nah, rumusnya sama, oke ya. Hanya yang beda nanti di sini adalah fungsi penawaran. Nah, kondisi dari fungsi penawaran itu juga sama seperti di fungsi permintaan, ya. Kalau nilainya lebih dari 1, itu berarti kita sebut sebagai elastis. Kalau nilainya sama dengan 1, kita sebut sebagai elastis uniter, gitu. Kemudian kalau nilainya kurang dari 1, itu kita sebut sebagai tidak elastis, ya. Oke, arti dari barang yang penawarannya elastis itu adalah barang yang penawarannya elastis itu menunjukkan bahwa jika harga barang tersebut berubah sebesar presentase tertentu, maka penawaran berubah dengan presentase yang lebih kecil. Oke. Ya, dibanding dengan presentase perubahan harganya, ya gitu. Jadi maksud dari elastis penawaran itu seperti itu. Untuk kasusnya, nah itu ya, sama ini caranya. Oke, misalnya saya punya fungsi penawarannya adalah min 200 QS sama dengan min 200 plus 7P kuadrat, ya. Cari elastisitasnya pada saat P-nya 10. Oke. Berarti saya cari turunannya dulu yang pertama. Turunannya itu berarti 14P, ya. Oke, koefisiennya itu adalah 14P kalikan P per min 200 plus 7P kuadrat. Berarti 14P kuadrat per min 200, oke, plus 7P kuadrat. Oke, tinggal dimasukkan kalau P-nya 10. Berarti 14 kali 10 kuadrat per min 200 plus 7 kali 10 kuadrat, ya. Silakan kalian hitung, hasilnya adalah 2,8. Oke, itu juga lebih dari 1, maka kondisinya itu adalah elastis gitu. Nah, kemudian biaya marginal. Nah, MC di sini biaya marginal itu adalah turunan dari fungsi biaya total. Ya, jadi biaya marginal MC itu adalah fungsi
turunan dari fungsi biaya total ya. MC itu sama dengan desi per deki gitu. Nah, misalnya saya punya fungsinya adalah Q pangkat 3 min 3 Q kuadrat plus 4 Q plus 4. Berapa sih biaya marginalnya? Oke, biaya marginal itu tadi adalah turunan pertama dari biaya total, dari fungsi biaya total ya. Saya punya TC-nya adalah Q pangkat 3 min 3 Q kuadrat plus 4 Q plus 4. Oke. MC-nya itu adalah turunan pertama dari total biaya ya, dari fungsi total biaya. Turunan pertamanya berarti 3 Q kuadrat min 6 Q plus 4. Ya. Nah, biaya marginal minimum, oke. Biaya marginal minimum itu ada 2 syaratnya. Itu jika syarat yang pertama itu jika biaya marginal, turunan dari biaya marginalnya itu sama dengan 0. Dan yang kedua, turunan kedua dari biaya marginalnya itu lebih dari 0. Itu kalau biaya marginalnya minimum. Nah, sekarang pada berapa sih biaya marginal minimum? Oke. Pada Q berapa biaya marginalnya minimum? Oke. Kita cari turunan pertama dari MC-nya ya. Turunan pertamanya. Oke, berarti 6 Q min 6 ya. Oke. Sama dengan 0 ya, berarti 6Q sama dengan 6, Q-nya itu ketemu 1 ya. Jadi pada Q sama dengan 1 ya, itu biaya marginalnya minimum. Oke. Nah, sekarang turunan yang kedua. Ini kan syarat yang pertama sudah terpenuhi ya. Syarat yang keduanya sekarang, lebih dari 0 apa enggak? Turunan kedua dari MC-nya. Oke, ini kan turunan pertama. Kalau mencari turunan keduanya itu kan berarti 6 ya. Lebih dari 0. Oke, berarti terpenuhi. Ya, jadi Q sama dengan 1 ya, itu terjadi pada saat biaya marginalnya minimum. Jadi biaya marginal minimum itu terjadi pada saat Q sama dengan 1. Nah, sekarang berapa? Oke, pada saat Q-nya sama dengan 1, berarti biaya marginalnya tinggal kalian cari. Berarti 3 kalikan 1 pangkat 1 kuadrat, oke, min 6 kalikan 1 plus 4. 3 min 6 plus 4 sama dengan 1. Nah, total cost-nya pada saat marginalnya minimum atau pada saat Q-nya sama dengan 1, berarti tinggal 1 pangkat 3 min 3 kalikan 1 kuadrat plus 4 kalikan 1 plus 4. Berarti 1 min 3 plus 4 plus 4. 8 ya. Oke, ini 8, 9, 9 kurangi 3 berarti 6. Nah, oke, seperti itu mencarinya ya. Jadi syarat ini, oke, silahkan kalian tambahkan dalam catatan. Kemudian kalau penerimaan marginal, itu rumusnya seperti itu ya. Turunan dari penerimaan total. Ya, penerimaan marginal itu adalah
penerimaan tambahan yang diperoleh atau diperkenankan bertambahnya 1 unit keluaran yang diproduksi. Nah, itu mencarinya adalah turunan pertamanya dari total penerimaan. Nah, misalnya saya punya P-nya 16 min 2Q. Oke, P-nya adalah 16 min 2Q. Oke, TR rumusnya P kalikan Q, ya, berarti 16 min 2Q kalikan Q.